Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Tetap semangat dan sehat selalu. Kali ini Ustadz akan membahas tentang bab kedua. Namun sebelum itu seperti biasa, mari kita baca bersama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz akan membahas tentang Asmaul Husna, yaitu nama indahnya nama-nama Allah. Kalian tahu apa artinya Asmaul Husna? Ya, Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah. Ada berapa jumlahnya? Next. Jumlahnya ada 99. Tapi kali ini Ustadz akan jelaskan 4 saja. Yaitu yang pertama, As-Somad, yang artinya Allah Maha dibutuhkan. Kemudian yang kedua, Al-Muqtadir, yaitu yang artinya Allah Maha kuasa dan Allah Maha menentukan. Kemudian yang ketiga, yaitu Al-Muqaddim, yang artinya Allah Maha mendahulukan. Dan yang terakhir yaitu Al-Baqi, yaitu yang artinya Allah Maha kekal. As-Somad, ya, yang kita pelajari yaitu makna dan bagaimana kita mengakui bahasanya Allah itu Maha dibutuhkan. Yaitu yang pertama, Allah Maha dibutuhkan. Allah menjadi tempat manusia bersandar. Manusia harus mengakui bahasanya Allah adalah mempunyai sifat As-Somad ini dalam perilaku sehari-hari. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, kita menjadikan Allah sebagai tempat meminta, tidak ada yang lain. Kemudian yang kedua, kita harus berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat. Kita mensifati sifat Allah, nama-nama Allah, yaitu menjadi orang yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, kita berusaha membantu keluarga, teman di sekolah maupun di rumah, berusaha membantu dengan sebaik-baiknya agar kita menjadi orang yang bermanfaat. Kemudian yang kedua yaitu Al-Muqtadir. Kita ketahui bahasanya maknanya tadi adalah Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa atas segala alam semesta dan seisinya, seperti gunung-gunung yang kokoh berdiri tegak, kemudian sungai yang mengalir, kemudian binatang-binatang yang ada di laut dan di darat bermacam-macam jumlahnya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bagaimana kita mengagungkan, bagaimana kita mengakuinya? Yaitu yang pertama, kita menjadikan Allah sebagai tempat berlindung. Saat kita berjalan ke hutan, saat kita pergian kejauhan, ya kita berlindung kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, minta perlindungan Allah. Kemudian yang kedua, yaitu kita berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Karena kita tidak tahu kapan bencana akan datang. Jangan sampai kita leha-leha mumpung di rumah tidur-tiduran. Nah, itu yang tidak tepat. Kemudian yang ketiga, kita berdoa dan berikhtiar. Kita tahu bahasanya Allah Maha Kuasa, tapi Allah juga akan memberikan sesuatu sesuai yang kita inginkan ketika kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Kemudian yang ketiga yaitu Al-Muqaddim. Ya, kita ketahui tadi artinya bahasanya Al-Muqaddim adalah mendahulukan. Artinya Allah Maha mendahulukan atas ciptaannya. Ya, seperti halnya meja dan kursi. Antara meja dan kursi dan pembuat mejanya dan tukang kayunya, siapakah dulu yang ada? Tentunya si tukang kayu. Begitu juga Allah. Allah dahulu daripada makhluknya, kita, kemudian bumi ini semuanya. Tentu sebelum ada kita ada Allah. Ada yang sebelumnya yaitu Allah Al-Muqaddim. Bagaimana cara kita mengakuinya? Yaitu yang pertama, kita mengikuti, sekali lagi kita mensifati sifat Allah. Bagaimana caranya? Yaitu kita dengan yang baik, mendahulukan dengan yang baik, berbuat baik. Ketika ada kebaikan, kita dahulukan. Kemudian yang kedua, melakukan hal yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, jangan sampai kita menunda-nunda belajar. Ada tugas dari ustadz atau ustadzah, segera dikerjakan. Jangan menunggu nanti sampai akhirnya tugasnya menumpuk sampai lupa. Tugas mana yang belum dikirim ya? Tugas mana yang belum diselesaikan ya? Nah, itu. Kemudian yang keempat yaitu mendahulukan kepentingan umum. Kita harus mendahulukan kepentingan umum dulu. Harap antri, bagaimana saat kita
membeli sesuatu kemudian antri di belakangnya harus rapi, ya kan. Nah, kita tidak boleh atau ketika saat kita mempunyai hajat, ya, ada sound system yang keras di rumah. Nah, bagaimana ketika waktunya sholat, ya kita matikan dulu, jangan sampai kita mengganggu kepentingan umum atau yang lain sebagainya. Jangan sampai kepentingan pribadi kita, kesenangan kita mengganggu kepentingan umum. Atau saat kita bersepeda sama keluarga, kita di tengah jalan, nah itu juga tidak baik. Kita harus mendahulukan kepentingan umum. Yang terakhir yaitu al-baqi, yaitu maknanya yaitu Allah Maha Kekal. Ya, kita ketahui peristiwa apapun yang ada di dunia ini akan terus pasti ada banjir, ada longsor, ada apapun. Kita ketahui bahwasanya semua yang ada di dunia ini akan rusak. Nah, kecuali Allah, Allah tidak akan pernah rusak. Allah kekal selamanya. Bagaimana cara kita mengakuinya? Bagaimana kita mengagungkan Allah? Yaitu yang pertama, kita ketahui masa anak-anak, ya, kelas 6, sekali lagi kelas 6 sangat cepat sekali, ya, masa anak-anak kalian akan segera habis. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus berbuat sebaik-baiknya. Kita harus belajar sebaik-baiknya. Bahkan kita ketahui usia kita tidak tahu. Nanti atau besok atau setelah mendengarkan ini kemudian Allah memanggil kita, wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Bagaimana kita harus menggunakan waktu sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, waktu akan cepat berlalu. Seperti halnya peredaran antara bulan dan matahari. Kita tidak tahu. Kemarin kita masih merasa masih baru masuk kelas 1, ya kan? Ya, tiba-tiba sekarang kita sudah kelas 6, kita sudah di penghujung kelas 6, kita mau lulus, ya kan? Mau selesai pembelajaran sekolah di anak. Masya Allah, tidak terasa sudah 6 tahun kita di anak, atau bahkan yang sudah dari PG sudah 9 tahun ternyata di anak. Kita mau berpisah dengan ustadz dan ustadzah. Tentunya waktu yang sebaik-baiknya ini harusnya kita gunakan dengan sebaik-baiknya pula, dengan belajar tentunya, dengan mengerjakan tugas secara cepat. Jangan sampai kita mengolor-olor waktu. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Hanya milik Allah asmaul husna, maka memohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna. Nah, anak sekalian, selain pelajaran asmaul husna ini kita bisa sifati sifat-sifat Allah, kita bisa tiru sifat-sifat Allah dengan kebaikan sesuai dengan yang kita lakukan. Kita juga harus apa? Kalau bisa berdoa dengan menyebut asmaul husna. Nah, itu perintah Allah dalam surat Al-A'raf 180. Nah, sebelum berdoa, sebelum meminta sesuatu, kita ucapkan asmaul husna yang kita hafalkan seperti halnya di sekolah. Nah, itu insya Allah akan mempercepat dikabulkannya doa. Demikian dari Ustadz. Insya Allah tugasnya ada di bawah sini, akan ada link yang harus anak-anak kerjakan. Semoga bermanfaat. Akhiran ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.